Sebenarnya kalau dari sisi UP ya, reksadana money market ini masih cukup tumbuh ya. Terutama RDPU kita, Insight Money itu cukup tumbuh, tapi memang akhir-akhir ini terutama di bulan Oktober itu memang ada sedikit penurunan UP. Karena kalau kita lihat di sini terutama Oktober ketika pasar keuangan itu cukup volatile, itu pasar SBN menawarkan return yang cukup menarik ya. Jadi ada beberapa nasabah kita yang kita tanyakan ada yang shifting ke SBN karena menawarkan yield yang lebih secara positioning lebih menarik ya. Karena untuk yang yield 10 tahun aja pada saat itu sudah lebih dari 7,2%. Nah itu yang kita tunggu sebenarnya positioning pada saat yield itu kembali di atas 7%. Nah itu sih sebenarnya ya alasan mungkin ada sedikit penurunan dari sidi UP pindah ke beberapa instrumen khususnya SBN yang sempat menyentuh levelnya di atas 7%. Baik, tapi dengan adanya pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia hari ini untuk mungkin akan mempertahankan suku bunga acuan hingga 2025, apakah Anda lihat ini juga nantinya akan mempengaruhi investor-investor yang terlihat di Insight Investment Management mungkin akan terjadi shifting lagi? Ke mana arahnya? Ya, kalau kita lihat memang kalau misalnya kita lihat BI kan lebih ke stay ya stance-nya. Tapi nanti di semester 2 2024 kita lihat pasar keuangan khususnya untuk yang saham ini jadi lebih menarik. Karena ketika suku bunganya sudah mulai turun, tadi juga mungkin kan saya sampaikan sedikit The Fed juga mungkin semester 2 sudah mulai menurunkan suku bunga. After semester 1 kita lihat inflasi data tenaga kerja itu sudah mulai turun. Semester 2 akan ada penurunan suku bunga, otomatis dari sisi saham, diskon faktornya itu menjadi lebih kecil dan membuat PE itu menjadi lebih menarik. Nah ini yang kita lihat pasar saham nih di semester 2 2024 malah lebih menarik. Kenapa obligasi mungkin less atraktif gitu ya, karena di 2023 juga sudah cukup tinggi returnnya untuk yang obligasi sendiri. Dan kita lihat semester 2 pasar saham lebih upside-nya lebih banyak ya. Dan didukung dengan valuasi yang lumayan sudah dibanding negara lain lumayan menarik lah Mbak ya. Baik, ekspektasi Anda untuk yield SBN tenor 10 tahun hingga akhir tahun ini akan ada di level berapa? Ya, untuk dari sisi yield 10 tahun itu kita perkirakan di 6,7 sampai 6,8. Tapi posisi sekarang kan memang di 6,6% ya. Jadi kita lihat beberapa pelaku market sudah memfaktorkan valuasi di tahun depan. Itu kalau kita lihat base skenario kita, itu valuasi untuk 10 tahun itu di 6,5. Jadi sekitar 6,7 atau 6,8 tutupan menimbang dari sisi mungkin volatilitasnya belum sepenuhnya hilang. Kita diskon di sekitar 6,7 sampai 6,8, tapi tahun depan kita lihat ada sekitar upside di 6,2 sampai 6,5. Baik, bagaimana dengan IHSG? Anda lihat akan ada di level berapa pada penutupan tahun ini? Kalau sekarang kan sudah di 7 ribuan, tapi masih terus mencoba ke 7.100. Iya, untuk IHSG sendiri kita lihat target price di 7.200 ya sampai dengan akhir tahun. Nah ini bisa achieve, kita lihat kenapa? Karena tadi mungkin window dressing terutama dari large cap ya, itu memungkinkan sekali terjadi secara historis dan lain-lain tadi. 7.200 untuk di 2023 dan di 2024 base kita itu di sekitar 7.600. Baik. Memang kalau ketika akhir tahun ini kan biasanya konsumsi akan naik untuk kebutuhan Nataru begitu. Bagaimana kita bisa melihat kalau memang dari APBN ini sudah direalisasikan begitu, terutama terkait dengan tahun politik ini? Ya kalau kita lihat memang sampai dengan akhir tahun mungkin PR-nya pemerintah adalah dari sisi belanja ya, anggaran harus mungkin di-boost lebih cepat karena masih di bawah 80%. Dan udah 3 minggu lagi, dan kalau kita lihat juga harusnya ketika pemilu itu dihelat, biasanya 2 kuartal sebelum pemilu dihelat itu konsumsi naik ya. Nah ini PR-nya dan terbukti memang adanya percepatan. Terakhir itu kan sebenarnya BLT juga sudah didisperse ya
sekitar 8 triliun dan akan diperpanjang sampai dengan Maret 2024. Baik, dari Insight sendiri seperti apa strategi rebalancing portfolionya hingga akhir tahun dan juga di 2024 nanti? Apakah Insight mungkin baru akan kembali lagi agresif di pasar ekuitas di second half seiring juga dengan adanya persepsi The Fed mulai akan memangkas suku bunganya? Iya, ya kalau kita lihat kan memang dari sisi tingkat volatilitas belum sepenuhnya hilang ya Mbak ya, baik dari sisi global maupun domestik. Ada beberapa faktor yang memang harus kita perhatikan ke depan. Yang pertama adalah resiko perlambatan ekonomi global. Dan yang kedua adalah resiko geopolitik, ini terutama dari Israel dan Palestina yang masih memanas ya. Dan yang terakhir adalah dari domestik, ketidakpastian politik dalam negeri menjelang pemilu nanti di Februari 2024. Nah, maka memang kalau dari sisa tahun 2023 sampai dengan 2024 semester 1, itu kita cukup moderat strateginya atau cenderung lebih defensif sambil menunggu perkembangan kondisi market nanti ya. Nah untuk kelas aset saham kita pilih beberapa large cap yang ada di sektor finance dan yang kedua adalah consumer staples sektornya pilihannya serta masuk kepada emiten yang bisa mengenerate dividend yield yang cukup menarik yang ada di beberapa sektor komoditas dan juga kembali di finance. Nah untuk aset obligasi sendiri kita prefer obligasi korporasi yang durasinya itu menengah ke pendek sehingga memang kalau dari sisi harga itu tidak terlalu sensitif terhadap perubahan suku bunga nanti ke depan.